Dimulai saja ya. Untuk nomor urut 1 siap-siap nih dari kelas 10 TSM 1. Nah, sambil menunggu peserta, ada informasi juga. Jadi untuk Pildarem itu maksimal penampilan selama 7 menit. Dan nanti ketika waktu habis dari moderator itu akan mengetuk mic 2 kali. Jadi kalau kalian pas tampil itu dengar suara, berarti waktu habis ya. Oke. Silahkan untuk kelas 10 TSM 1 Satria Pratama. Tepuk tangannya dong. Untuk waktu dimulai saat berbicara ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri jawabatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri dan sahabat-sahabat yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi pada orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang saling meresat dan peduli satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baikmu orang yang bermanfaat bagi orang lain. KNU-an adalah sikap saling menghargai dan peduli satu sama lain. Apa itu KNU-an? KNU-an adalah sikap saling ramah dan kepada orang lain. Mengapa KNU-an itu penting? Satu, karena mempererat silaturahmi. KNU-an menghilangkan rasa permusuhan, dan kedua, cara menerapkan KNU-an dalam kehidupan sehari-hari. Satu, cara menerapkan KNU-an dalam kehidupan sehari-hari. Satu, sapa dan salam. Ucapkan assalamualaikum ketika bertemu seorang dan beri senyum. Kedua, pedulikan sesama. Pedulikan sesama kepada tetangga, teman atau keluarga, dan ketiga,
Dan ketiga, saling menghargai satu sama lain. Sekian dari saya, kurang lebihan mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk 10 TSM 1. Ya, baik, lanjut ke peserta selanjutnya ya, yaitu nomor urut 2 belum datang ini dari kelas 10 DKV 3. Apakah sudah datang 10 DKV 3? Oh belum ya. Jadi lanjut ke nomor urut 3, yaitu dari kelas 10 MP 3. Tepuk tangan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimahumullah. Di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang pas untuk kita saling berbagi dan bersedekah. Di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat istimewa sekali untuk bersedekah karena semua pahala dilipat gandakan. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sekali dermawan ketika di bulan Ramadan daripada bulan lainnya. Maka ketahuilah sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, akan tetapi malah menambah keberkahan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatu min mal," yang artinya sedekah itu tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maka ketahuilah semuanya, jangan pernah takut untuk bersedekah sekecil apapun. Sesungguhnya sedekah yang kalian berikan sekecil apapun itu bisa menjadi juru selamat kalian kelak di padang mahsyar. Maka saya mengingatkan sekali lagi untuk kalian semuanya untuk selalu bersedekah sekecil apapun maupun hal apapun. Maka dari itu kita selalu dituntut untuk selalu dermawan di hal-hal apapun, sekecil apapun, di lingkungan manapun, maupun kepada siapapun. Maka dari itu, kita disunahkan untuk selalu berbagi, karena kita juga memilih hak orang-orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Terima kasih ya kepada peserta atas nama Maulana Fathul Huda. Semoga untuk tausiahnya dapat diterapkan di kehidupan kita dalam sehari-hari. Lanjut untuk peserta selanjutnya, yaitu dari kelas 11 TSM 1 atas nama Jamal Setiadi. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam kita tetap
tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, masa remaja adalah masa yang paling penting dalam kehidupan. Masa remaja adalah yang menentukan kita pada masa depan kita. Karena itulah penting kita untuk memiliki akhlak yang baik ketika kita membangun dari remaja maupun sebagai anak kecil kepada sampai dewasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya terdapat teladan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik bagi kalian. Bu. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah kita harus mencontoh kepribadian Nabi Muhammad yang memiliki teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu menghormati guru, menghargai teman, menghargai orang tua, menghormati orang tua, memilih teman yang baik, berkata jujur, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innama yuridu, innama buang itu, innama buang itu, innama buang itu ila iutima. Nah, sesungguhnya Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlaknya, untuk akhlak yang lebih mulia, paling mulia. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, tanpa berlama-lama ya teman-teman, lanjut ke peserta nomor urut 5 dari kelas 10 MP1 atas nama Naila Maunatul. Tepuk tangannya mana dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewan Juri yang saya takzimi, yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, beserta Dewan Guru dan staf karyawannya, yang saya hormati pula teman-teman peserta dai dan santriwan-santriwati SMK Ma'arif NU 1 Cilongok. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, langit dan bumi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan
ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, kalian sudah tahu tentang menjadi remaja high class yang hebat dengan berakhlakul karimah? Remaja yang hebat bukan hanya mereka yang viral di media sosial, tetapi remaja yang hebat ialah remaja yang mampu menundukkan rasa malunya, menjaga sholat, dan tak lupa menundukkan hawa nafsunya. Remaja yang memiliki fondasi utama untuk menjadi remaja yang berakhlakul karimah ialah remaja yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hubungannya dengan Sang Pencipta baik, maka perilaku yang lainnya pun akan mengikuti. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya sholat itu menjaga kita dari perilaku-perilaku keji dan buruk. Maka dari itu jagalah sholat. Insya Allah, Allah pun akan menjaga kita dari keburukan dan hal-hal yang buruk. Jangan tinggalkan sholat jika kalian tahu rasanya ditinggalkan. Lalu, di bulan Ramadan ini yang tak kalah penting ialah menjaga puasa. Remaja yang hebat ialah remaja yang selalu berkata tidak jika dia diajak untuk berbuka sebelum waktunya tiba. Karena sejatinya ia mengetahui bahwasanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sudah ditegaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk umat terdahulu agar kalian bertakwa. Maka dari itu sangat disayangkan sekali apabila di bulan Ramadan ini kita tidak sholat, kita tidak mengaji, kita tidak puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal orang-orang yang sudah di alam kubur sana sangat ingin sekali dibangkitkan hanya untuk beribadah di bulan Ramadan. Lalu selanjutnya di era sekarang ini banyak sekali pemuda yang lebih mendengarkan saran dari influencer atau teman sebayanya dibandingkan dengan nasihat orang tuanya sendiri. Padahal ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pun tergantung dengan murka kedua orang tua. Maka dari itu, dengarkanlah apa nasihat orang tua kalian. Jangan sesekali kalian membantah ucapannya. Contohlah Uwais Al-Qarni yang rela melakukan apa saja demi sang ibunda tercintanya. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pesan kepada santriwan dan santriwati semuanya. Kalau kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, kekayaan sebelum kemiskinan. Yang ketiga, kesehatan sebelum sakit. Yang keempat, waktu luang sebelum bekerja. Dan yang terakhir, kehidupan sebelum kematian. Maka dari itu, bijak-bijaklah kalian semua menggunakan kehidupan kalian untuk mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba untuk menjadi pemuda yang berakhlakul karimah.
Yang kedua, masa muda hanya sekali, jangan sampai layu hanya karena akhlak kalian yang buruk. Yang terakhir, teman-teman semuanya, menjadi pemuda yang berakhlakul karimah bukan berarti kalian menjadi remaja yang kuno atau cupu. Tetapi menjadi pemuda yang berakhlakul karimah, ia adalah pemuda yang cerdas karena ia mampu mengelola masa mudanya untuk investasi dunia dan akhirat. Masya Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana dong? Luar biasa banget ya tausiah dari Ananda Naila Maknatul, yaitu tentang mengingatkan kita semua untuk manfaat di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbaiki diri. Oke, buat teman-teman yang masih di atas mungkin bisa turun ke bawah ya untuk meramaikan Pildarem kali ini. Untuk peserta selanjutnya yaitu dari kelas 10 AK3 atas nama Ririn Setiani. Beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, beliau Bapak Fatul Aziz SAG. Yang saya hormati Ibu Guru Dewan Juri Lomba Pemilihan Dai Remaja. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMK Ma'arif NU 1 Cilongok beserta jajaran staf dan karyawan, juga panitia penyelenggara yang penuh dedikasi, serta sahabat-sahabat remaja generasi emas pengukir sejarah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Atas kudratnya, ibu jari kita masih bisa digerakkan untuk kebaikan dan mata kita masih diarahkan pada cahaya ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sosok real influencer yang tidak butuh banyak followers untuk menjadi mulia. Namun seluruh penduduk bumi dan langit merindukan akan syafaatnya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Setiani dari kelas 10 Akuntansi 3. Adanya saya di sini akan membawakan materi berjudul Smartphone atau Smart Akhlak Menjadi Remaja Viral dengan Kebaikan. Hadirin rahimakumullah, zaman sekarang hidup tanpa smartphone bagaikan sayur tanpa garam, hambar, kaku, dan terasa terasing dari peradaban. Kita hidup dalam era viral adalah yang utama. Kita berlomba-lomba mengejar FYP, haus akan likes, lapar akan komentar, dan menjunjung tinggi angka followers. Tetapi, namun, mari sejenak kita mengetuk pintu hati kita. Apakah dengan kecanggihan ponsel yang kita genggam ini, kita telah mengubah kita menjadi remaja yang smart akhlak? Ataukah justru teknologi ini perlahan-lahan menguliti adab kita dari kita tanpa kita sadari? Bahaya loh ya. Dulu orang tua kita mengajarkan adab melalui tatap muka, kini integritas dan akhlak kita diuji melalui tatap layar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam sebuah hadis yang amat menyentuh yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
wa amwalihim dimaihim 'alan nasu aminhuman al-mu'min, yang memiliki arti seorang mukmin adalah orang yang merasa aman dari harta dan darahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Jika hadis ini kita bawa ke ruang lingkup digital, artinya menjadi sangat tajam teman-teman semuanya. Di zaman ini jika kita ingin menjadi remaja yang hebat, kita harus bisa memberikan rasa aman kepada semua orang melalui jari-jari kita. Aman dari apa aja nih ya kira-kira? Aman dari fitnah dan hoax yang meresahkan, aman dari cacian di kolom komentar, dan aman dari cyberbullying yang sangat ganas dan akan merusak mental kita semua. Remaja dengan smart akhlak adalah mereka yang punya kendali penuh atas jari-jari mereka. Ia tahu kapan harus menebar inspirasi dan tahu kapan harus mengerem diri dari menyebar aib orang lain. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi remaja yang viral karena kontroversi yang merugi, tetapi jadilah remaja yang viral karena prestasi yang menginspirasi. Sesungguhnya kita tidak akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nakir tentang berapa jumlah followers kita sih, berapa sih jumlah likes kita di media sosial, tetapi dengan untuk apa pakai data dan waktu yang telah kita habiskan selama di dunia. Sebagai penutup, mari kita ikrarkan, jadikan smartphone kita sebagai saksi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan layar ponsel kita sebagai jalan menuju surga, bukan jendela menuju murka. Jadilah remaja yang kehadirannya di dunia nyata membahagiakan dan jejak di dunia maya menginspirasi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala lisan yang kurang berkenan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan adalah bukti bahwa saya hanyalah hamba yang masih terus belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana nih? Menarik sekali ya pembahasannya, yaitu tentang pesan yang disampaikan tadi, mengingatkan kita bahwa teknologi bisa menjadi sarana dakwah bagi generasi muda kayak kalian semua ini peserta dai. Terus lanjut untuk peserta selanjutnya, yaitu nomor urut 7 dari kelas 11 MP3. 11 MP3 mana nih suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh suci ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ramadan juga bulan yang penuh ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan keutamaan kebesaran bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan puasa bulan Ramadan bukan hanya menahan haus dan lapar,
tetapi juga menahan amarah, menjaga lisan, dan menjaga mata. Di bulan Ramadan ini juga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini tidak hanya kita lewat begitu saja. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan perubahan yang istimewa. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga dosa-dosa kita di tahun ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 MP3 mana suaranya ini? Atau enggak dari jurusan MPD? Sama-sama. Lanjut untuk nomor urut 8 dari kelas 11 TSM 2. Wah, TSM nih, mana suaranya TSM? Banyak juga ya ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang menuntun kita berkumpul pada kesempatan baik ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema menjadikan generasi muda NU yang berakal mulia. NU telah mengajarkan kita tentang ajaran Islam dengan syariat yang baik serta amalan yang baik. Kita patut bersyukur hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh ulama besar, yaitu Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Remaja NU patut bersyukur karena telah mengajarkan kita banyak hal tentang ajaran Islam serta kita bisa menikmati
ajaran yang telah diajarkan oleh agama Islam. Sekian dari saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih ya kepada Januar yang telah memberikan kita pesan-pesan di bulan Ramadan. Untuk peserta selanjutnya yaitu dari kelas 11 MP1 atas nama Herlinda Alexa Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru dan staf karyawan SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, dan tak lupa pula hadirin hadirat yang cantik jelita dan tampan rupawan. Beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja, tiada tara dan tiada dua, yang selalu tersanjung agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berbingkaikan salam selalu ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan melalui pusat Al-Quran kepada Habibana wa Nabibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dari zaman naik onta sampai zaman naik Toyota, dari zaman sila jepit sampai zaman sila jencit. Semoga kita semua bisa menjadi anak cucu Adam yang soleh-soleh, Allahumma, mendapat rezeki yang berkah, Allahumma. Kalau sudah mendapat rezeki yang berkah, semoga kita semua bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Amin amin ya robbal. Sister and brother semuanya, pada saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan atau biasa disebut sebagai Syahrul Siyam. Pada bulan ini kita seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Pada bulan ini seluruh umat Islam berlomba-lomba meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain disebut sebagai Syahrul Siyam, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Nuzulul Quran bertepat pada 17 Ramadan. Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi Agung Muhammad melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad menerima wahyu tidak secara langsung, tapi secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahru Ramadanalladzi unzila fihil furqan hudal linnasi wa baniyati minal hudal wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan terdapat penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Pada ceramah yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim tanah air harus mampu menunjukkan makna diturunkannya Al-Quran kepada seluruh dunia. Semoga kita bisa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Sebelum saya tutup pidato saya hari ini, pada bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita memperbanyak zikir. Salah satunya yaitu dengan membaca sholawat. Maka dari itu, marilah kita lantunkan sholawat secara bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ngilman nafian wa wafiqni ngamalan solihan. Burung unta temannya Itik, Alexa cantik mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana nih? Luar biasa banget ya. Lanjut untuk peserta nomor urut 10 dari kelas 11 MP2 atas nama Syifa Alia. 10 MP2 mana nih? 11 MP2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyana amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Ma'arif SMK Ma'arif N1 Cilongok, dan yang saya hormati para dewan juri dan guru-guru para staf-stafnya, dan yang saya hormati siswa-siswi SMK Ma'arif N1 Cilongok yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan dakwah tentang akhlak mulia yang sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana sudah ada dalam surat hadis ayat Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khalqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin hadirat yang berbahagia, di zaman sekarang remaja adalah penerus bangsa dan agama. Namun tetapi di zaman sekarang banyak hal yang kita hadapi seperti pergaulan bebas, pengaruhnya media sosial, hilangnya sopan santun dan mengikuti tren-tren negatif, dan masih banyak hal-hal lainnya. Pentingnya akhlak dalam Islam. Akhlak adalah cerminan iman seseorang. Nabi Muhammad SAW diutus
diutus untuk menyempurnakan akhlak kepada umat-umatnya, seperti tabah, amanah, sabar, menghormati guru dan orang tua, dan masih banyak hal-hal lainnya. Hal yang pertama, agar mencapai akhlak yang baik, kita harus menjalinkan hubungan yang baik dengan musuh-musuh kita. Biasanya dengan musuh kita tidak akan bersilaturahmi. Jangankan musuh kita, dengan kerabat dekat pun kita tidak ingin menjalin hubungan dengan yang baik. Maka dari itu, tidaklah mudah untuk mencapai akhlak yang baik. Artinya, kita butuh pejuang dan butuh proses ketulusan hati yang agung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 MP2 mana suaranya? Iya, ramein dong yang di atas. Boleh turun juga ke bawah ya, ada tempat buat duduk kok. Lanjut untuk peserta selanjutnya, yaitu dari kelas 10 MP2. Mana nih 10 MP2? Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan ahlul jinan, wa tahiyatan biha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, yang telah berkenan untuk meluangkan waktu menilai kita dan memberikan motivasi kepada kita, serta Bapak Ibu guru yang telah mendidik dan juga memberikan pendidikan bagi kita, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki dan juga menjamin kita untuk menikmatinya dan juga menjamin kita untuk beribadah dengan maksimal. Maka dari itu tidak ada kalimat yang lebih indah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memulai materi ini dengan pertanyaan yang sederhana. Apa yang akan terjadi jika kita memiliki ilmu yang tinggi namun kehilangan akhlaknya? Mungkin kita akan memiliki teknologi yang canggih, mungkin kita akan memiliki ilmu pengetahuan yang luas, namun tanpa akhlak yang baik, kita itu semua tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan. Oleh karena itu, izinkan saya membawakan materi yang bertema membangun akhlak mulia di tengah tantangan zaman. Kita hidup di zaman yang serba maju, teknologi berkembang sangat cepat, dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan teknologi kita bisa belajar banyak hal dengan mudah, kita bisa mengakses apapun, namun di sisi lain teknologi juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Kita sering melihat remaja yang berkata kasar dengan mudah, namun mereka melupakan apa itu akhlak. Padahal dalam Islam, akhlak itu menjunjung tinggi
memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'ala khuluqin innaka ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia dan menjadi teladan terbaik dalam kehidupan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berlaku baik. Di zaman sekarang, teknologi sangat penting, bahkan sampai beberapa yang tidak. Akhir kata, izinkan saya menutup ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, lanjut untuk peserta selanjutnya yaitu nomor urut 12 dari kelas 11 AK 1. Tepuk tangannya mana dong? Ya Allah, yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Fathul Aziz SAG, yang saya hormati Dewan Juri serta Bapak Ibu Guru dan sahabat fillah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Khaliq yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, serta aku dan kamu. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan saya Melinda Dwi Agustin, perwakilan dari kelas 11 akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk kembali merenungi maknanya datangnya bulan suci Ramadan dalam kehidupan kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Marhaban ya Ramadan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak, di bulan suci Ramadan inilah semua amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, jangan sampai kita sebagai umat Islam mengotori bulan yang suci ini dengan kemaksiatan, perbuatan dan hal-hal yang sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat filah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma shoma Ramadana imaman wahtasiban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, syaqiyya 'abdun adraka Ramadana fa salahu minhu wa lam yughfarlah. Celakalah bagi siapa hamba, orang yang hidup, orang yang tinggal di bulan suci Ramadan, akan tetapi sampai akhir Ramadan ia belum juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk mengamalkan 5 amalan ringan ini di bulan suci Ramadan. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Syurga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya yaitu ila talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Lalu untuk apa kita diperintahkan untuk berpuasa? Jawabannya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ketiga yaitu beristighfar dan berzikir. Sahabat fillah, mari kita bersama-sama lantunkan istighfar bersama-sama sebanyak 3 kali. Monggo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mengapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Karena dengan cara beristighfar hati kita menjadi lebih tenang. Ya toh ya. Dan dengan cara beristighfar kita senantiasa selalu diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang keempat yaitu bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Amalan yang kelima yaitu menjaga lisan kita. Mengapa menjaga lisan itu penting? Sebab tanpa disadari lidah kita ini selalu melakukan dosa. Ya toh ya. Contohnya gibah, fitnah, berkata kasar ataupun menyakiti hati orang lain. Maka di bulan suci Ramadan inilah kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beruntunglah kita semuanya yang bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, sehingga dapat melaksanakan, menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Sedikit ataupun banyaknya yang kita kerjakan, apabila kita kerjakan dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian tausiah dari saya. Sebelum saya tutup tausiah kali ini, izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Boleh?
Pergi ke pasar membeli kurma. Jangan lupa membeli kelapa muda. Cukup sekian tausiah dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana nih? Sebelah Saka 1. Masya Allah ya, ternyata di kelas kalian ada dai yang luar biasa sekali. Lanjut untuk nomor urut 13, yaitu dari kelas 10 AK2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam tempat yang penuh berkah ini insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini akan membacakan ceramah yang bertemakan tentang niat adalah penentu pahala. Dari kemarin kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan kita biasanya sibuk untuk memikirkan membeli baju baru untuk hari raya Idul Fitri atau memilih menu buka puasa dan keluar dari rumah untuk keluar takjil atau menjadwalkan buka bersama kerabat atau sahabat yang lainnya. Tetapi dari semua itu ada satu hal yang sering kita lupakan, padahal itu adalah satu hal yang penting. Apa itu? Niat. Mengapa niat itu penting? Karena kita bisa lihat dari kenyataannya, karena niat itu biasanya ada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya niat itu ada pada sholat, zakat, haji, dan juga puasa. Mengapa niat itu sangat penting? Ada dua alasan sederhana yang saya bisa cari. Pertama, niat adalah pembeda. Kalau kita tidak niat berpuasa atau menahan diri dari waktu subuh sampai maghrib, itu namanya diet. Tapi kalau kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru namanya ibadah. Tanpa adanya niat yang baik dan benar, maka kita hanya dapat haus dan laparnya saja. Yang kedua, niat adalah penentu pahala. Sebagai remaja mungkin kita sering terasa berat sekali untuk bangun sahur
ataupun kita merasa kantuk saat belajar di sekolah. Tapi ingat, jika kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lelahnya kita akan menjadi lillahi, alias menjadi pahala yang menghapus segala dosa-dosa kita, insya Allah. Amin. Demikian ceramah singkat dari saya. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke teman-teman, lanjut ya untuk peserta. Langsung saja ke nomor urut 15 dari kelas 11 AK2. 11 AK2 mana suaranya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita iman, Islam, serta kesempatan bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kepada Bapak Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, yang terhormat kepada Bapak Kepala SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, dan kepada guru dan serta para staf dan juri. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan kepada seluruh umat muslim yang balik dan mampu. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Puasa bukan juga hanya menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi juga menahan diri dari perbuatan dosa, menjaga lisan dari perkataan buruk, dan juga menjaga hati dari iri dan dengki. Di bulan suci Ramadan, pahala kebaikan dilipat gandakan. Setiap amal ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama akan mendapatkan balasan besar dari Allah SWT. Ramadan adalah bulan penuh ampunan, yaitu dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa perbaikan dari diri kita. Semoga Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lebih baik. Semoga Allah menerima puasa dan amal ibadah kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. 11 angka 2 mana suaranya? Oke teman-teman, lanjut ya untuk nomor urut 16 yaitu dari kelas 10 DKV 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang terhormat Bapak Haji Fatul Aziz SAG, yang saya hormati Ibu Guru Dewan Juri, yang saya hormati pula jajaran guru dan staf karyawan, dan tak lupa teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul dalam tempat yang mulia ini. Allahumma salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya fit dunya wal akhirah. Allahumma. Hadirin hadirah rahimakumullah, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan tema puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkanlah atas kalian bertakwa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat tersebut menegaskan bahwa puasa bertujuan untuk membentuk insan yang bertakwa dengan menahan lapar, minum, dan nafsu syahwat, sebagaimana diwajibkan pada umat terdahulu yang melatih jiwa untuk lebih mudah mengendalikan hawa nafsu dan penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang beriman, menunjukkan bahwa perintah ini adalah bentuk kasih sayang untuk meningkatkan kualitas iman kita semua. Kata kutiba dalam ayat tersebut diartikan atau difardukan, menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib bagi kita. Selain meningkatkan ketakwaan, puasa bukan juga hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa dapat menjadi pelatih diri agar lebih disiplin dan mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Syarat wajib berpuasa itu ada 4, yaitu Islam, sehat, baligh, dan mukallaf. Islam, kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan puasa, tetapi kalau umat yang sebelah saya tidak tahu, mohon maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan dengan 5 hal.
yaitu adanya persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah didirikannya sholat. Yang ketiga adalah dikeluarkannya zakat. Yang keempat adalah dijalankannya haji ke Baitullah. Dan yang terakhir adalah yang sedang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, yaitu puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat wajib berpuasa yang kedua adalah sehat. Kesehatan merupakan syarat utama dalam ibadah puasa. Karena apa? Karena ketika ada orang sakit diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Tetapi kalau sakitnya yang sakit berat, ketika kalau cuma sakit gigi itu tidak bisa. Syarat wajib berpuasa yang ketiga adalah baligh. Umat Islam seperti kita wajib melaksanakan puasa ketika kita sudah baligh. Tetapi kalau masih yang anak-anak itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang terakhir adalah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah memenuhi kriteria seperti kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya untuk peserta nomor urut 17, yaitu dari kelas 10 AK1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammad. Di kesempatan yang indah kali ini izinkan saya Reza Akira Fatur Rahman dari kelas 10 AK1 untuk membacakan tausiah yang berjudulkan meningkatkan kualitas ibadah di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap amal kebaikan kita dilipat gandakan dan pintu-pintu rahmat terbuka dengan lebar. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Bulan Ramadan memang bulan yang mulia, namun 10 hari terakhirlah di bulan Ramadan, bulan atau hari yang sangat luar biasa di hari Ramadan. Dalam hadis, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat-umatnya untuk senantiasa meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jalal asru fil asri sadda min zara wa ahya lailah wa aiqada ahla. Artinya, saat memasuki 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya dan menghidupi malam-malamnya dengan memperbanyak ibadah serta mengajak keluarganya untuk ikut serta dalam ibadah. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa beliau SAW lebih giat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini mempertegas bahwa beliau SAW tidak hanya memperbanyak salat, zikir dan berdoa saja, namun ia juga lebih menjauhi dari hal-hal duniawi untuk dia lebih dekat kepada beribadah, lebih banyak beribadah. Ini menjadi teladan bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kesungguhan dalam ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah cara yang terbaik untuk kita
sebagai untuk menutup bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Taharrau Lailatul Qadri fil asri min Taharrau Lailatul Qadri fil asri min Ramadana. Maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam hal lain juga kita dapat meningkatkan ibadah seperti yang pertama, yaitu memperbanyak sholat malam. Sholat malam seperti sholat witir dan sholat tahajud. Ini sangat dianjurkan oleh beliau Rasulullah SAW karena kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat sunnah tersebut. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan berdoa. Memperbanyak zikir dan berdoa sangat penting karena kita juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu melaksanakan i'tikaf di masjid. Nabi Muhammad SAW dulu ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ia memperbanyak sholat i'tikaf di masjid. Yang kelima adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan sangat penting bagi kita karena amal perbuatannya dilipat gandakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendukungnya Reza mana nih suaranya? Yang di atas, yang di atas. Oh, semangat banget ya. Lanjut untuk peserta selanjutnya yaitu nomor urut 18 dari kelas 11 DKV 1. Ayo yang keras, jadi penampilannya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke taman memetik delima. Delima merah dibawa ke halaman. Bulan Ramadan penuh hikmah dan rahmatnya. Mari kita sambut iman dan ketakwaan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita sebagai umatnya berusaha menghidupkan sunnahnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hikmah Berpuasa di Bulan Ramadan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Maha Suci Allah yang telah memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan dari orang-orang yang kamu agar kamu bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya dapat diampuni yang telah lalu. Betapa luar biasanya janji Allah, dosa-dosa dapat diampuni hanya karena menjalankan ibadah puasa karena keimanan dan keikhlasan. Hadirin hadirat rahimakumullah, setiap perintah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya bukanlah untuk menyakiti ataupun menyiksa, melainkan pasti ada hikmah di balik perintah tersebut. Ada beberapa hikmah di bulan Ramadan. Yang pertama, as-sihat, yaitu menyehatkan badan, jaringan tubuh yang terus-menerus akan mengalami kelemahan dan kerusakan. Dengan berpuasa, tubuh kita dapat diberikan waktu beristirahat sehingga menjadi lebih sehat dan lebih terjaga. Yang kedua, ziyadatut taqwa, yaitu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menjaga diri dari perbuatan maksiat, menjaga lisan, menjaga pandangan, serta kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan. Dengan demikian, kualitas iman dan ketakwaan kita akan semakin meningkat. Yang ketiga, ta'awun wa tarafun bainal muslimin, yaitu menumbuhkan rasa cinta sesama umat muslimin dan rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan. Ketika kita menahan rasa lapar dan haus, kita bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang kekurangan dengan tumbuhnya rasa empati dan keinginan untuk berbagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada satupun perintah Allah yang hikmah, yang tidak ada memiliki hikmah. Dengan momentum bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal kebaikan dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal soleh, dan yang paling indah itu saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah DKP 1 mana suaranya? Oke teman-teman, langsung saja ya untuk nomor urut selanjutnya, yaitu nomor 19 dari kelas 10 TSM 3. TSM nih, TSM mana suaranya buat TSM? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri serta sahabat-sahabat yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini di bulan yang suci Ramadan ini. Di sini ada yang harus kita ketahui, bahwa puasa itu untuk mencetak kader-kader atau orang-orang yang bertakwa.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alaikumul ladzina la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Dalam konteks ini, berpuasa memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, puasa mengajarkan kejujuran. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang pertama, dimanapun kamu berada, ramai ataupun sepi, tetaplah kamu harus menjaga ketakwaanmu. Dalam konteks ini, dimanapun dan kapanpun, sedih maupun suka, kita harus jaga ketakwaan. Timbul pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa bukanlah orang botak yang sedang ketawa, melainkan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, takwa adalah menghapus segala dosa dan menghapus segala dosa sehingga mensucikan diri kita. Yang kedua, puasa mempersempit gerak setan, yang diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa setan menyusup ke dalam aliran darah manusia, sehingga persempitlah gerak setan dengan berpuasa. Orang-orang yang berpuasa berarti ia mempersempit gerak setan sehingga menjauhkan dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Tetapi orang-orang yang tidak berpuasa, sama saja mereka memberikan jalan kepada setan untuk mencetak gol kemaksiatan. Dan yang ketiga, puasa mengajarkan kepekaan sosial. Tujuan berpuasa bukanlah untuk lapar dan bukan untuk haus, tetapi dengan berpuasa kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Mereka merasakan kelaparan, haus, tetapi mereka tidak bisa memenuhinya karena kurangnya pemenuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan berpuasa kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Dan ketika hal ini kita laksanakan, maka akan timbul rasa syukur dan rasa saling berbagi. Sekian dari saya, walahul muwaffiq la wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Untuk peserta selanjutnya yaitu nomor urut 21 dari kelas 11 AK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di halaman ini.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan akhlak yang mulia. Hadirin yang berbahagia, masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan. Di masa ini kita sedang belajar mengenal diri, menentukan pergaulan, dan membentuk karakter kita untuk masa depan. Akhlak yang baik adalah kunci agar kita menjadi pribadi yang dihormati dan disayangi oleh orang lain. Akhlak yang baik dapat dilihat dari hal-hal sederhana seperti menghormati guru, orang tua, dan membantu teman. Di zaman ini godaan bagi remaja sangatlah banyak. Seperti pergaulan bebas, kata-kata kasar, dan sikap saling mengejek jika kita temui. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa menjaga akhlak yang baik, maka kita akan mudah terjerumus dengan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus bisa mengendalikan diri dan memilih teman yang baik, dan juga kita harus ingat setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, satu hal kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan sikap di masa depan. Jika sejak muda kita membentuk karakter yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang baik dan berguna untuk masyarakat. Mari kita jadikan remaja bukan hanya cerdas dalam ilmu, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk peserta selanjutnya, yaitu dari kelas 11 DKV 2. Ayo tepuk tangannya 11 DKV 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan kurang kompak, yang belakang kurang serempak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Haji Fathul Aziz SAK, yang saya hormati para dewan juri yang cerdik dan bijaksana, dan yang saya hormati pula para guru dan staf karyawan SMK Ma'arif NU 1 Cilong, dan tak lupa kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali
bermuajah bil wujuh dalam keadaan sehat wal afiat, serta kita dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang semoga aku, kamu, dia, ayah, ibu, kakek, nenek, semuanya tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya fit dunya maupun fil akhirah. Amin amin ya rabbal. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, betul? Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, betul? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, betul? Bagaimana tidak berkah? Karena di setiap jam, di setiap menit, di setiap detik pada bulan Ramadan, amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga sebaliknya, amal-amal keburukan kita juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Oleh karena itu, bulan Ramadan bukan bulan sekadar menahan rasa lapar, bukan bulan sekadar menahan rasa dahaga saja, tetapi hendaknya pada bulan Ramadan ini kita hendaknya meningkatkan amal-amal ibadah soleh kita. Terdapat 4 amal ibadah yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan ini, yang apabila salah seorang mengamalkan satu saja dari 4 amal ibadah ini, maka ia akan tergolong menjadi orang-orang yang diridhokan oleh surga. Amin amin ya rabbal. Al-jannatu mustariku ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Qur'ani, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dari hadis riwayat Tirmizi bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, maka baginya 1 kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah wahafidil lisani, orang-orang yang menjaga lisannya. Di dalam bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita dengan Allah dihapus melalui rasa lapar dan rasa dahaga ketika berpuasa. Tetapi belum tentu dosa-dosa kita dengan manusia yang lain itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga harus menjaga lisan kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah puasa dari seorang yang menganiaya, menzolimi, dan menghibah orang lain. Seperti dari hadis yang dijadikan syair, disebutkan, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji afata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ing dalam hadis Nabi dawuh akeh perkara 5 ngrusak posone, omong kang goroh nomor 1 ngrasani kanca nomor 2, ngrasani kanca nomor 2, seneng adu-adu nomor 3, sumpah kang palsu nomor 4, nomor 5 nyawang mripate kang dadekake tangi syahwate, kang dadekake tangi syahwate. Monggo ya Rasulullah salamun alaik
يا رفيع الشان ودرجي عفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'ani, memberi makan orang-orang yang lapar. Di sela-sela akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berpuasa. Maka janganlah sia-siakan memberi makan kepada orang-orang yang berbuka ketika berpuasa, karena itu akan menjadi amal ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana nih? 11 DKV 2. Lanjut untuk peserta selanjutnya yaitu dari kelas 10 TSM 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman peserta DAI yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita telah ditempatkan untuk melaksanakan kegiatan DAI Remaja SMK Ma'arif NU 1 Cilongok dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Kegiatan ini bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi sebagai wadah untuk meneruskan menjalankan untuk perintah sebagai untuk penerus generasi selanjutnya yang cerdas dan berakhlak baik dan teladan. Keutamaan menjalankan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Menghapus dosa yang lalu. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan menghapus dosa-dosa terdahulu. Pahala dilipat gandakan. Allah amalan di bulan Ramadan terutama berpuasa, Allah akan langsung mengirimkan ganjaran secara langsung. Karena sesuai dengan hadis Quran, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana nih yang sebelah sini? Ya, cukup. Lanjut untuk peserta selanjutnya yaitu nomor urut 24 dari kelas 10 DKV 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri kurang kompak, yang kanan kurang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Yang terhormat Bapak Kepala SMK Ma'arif M1 Cilongok, beliau Bapak Haji Fatul Aziz SAG. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya banggakan peserta lomba dai, dan yang saya cintai seluruh teman-teman. Sahabat, bagaimana nih puasanya? Lancar? Ya, semoga lancar ya. Di sini izinkan saya untuk membawakan dai tentang makna dan keistimewaan bulan Ramadan. Apa sih makna dari bulan Ramadan ini? Apakah bulan Ramadan hanya untuk menahan lapar dan dahaga? Atau bulan di mana banyak para pedagang takjil di sore hari? Belum tentu ya teman-teman. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk beribadah secara spiritual, moral, dan juga sosial. Apa saja contohnya? Secara spiritual, kita bisa melakukan bertadarus, tarawih, dan menekankan diri kepada Allah. Secara moral, kita bisa melakukan menjaga lisan agar tidak menggunjing orang lain, fitnah, dan juga berbohong, dan melatih kesabaran kita. Secara sosial, ini bersangkutan dengan orang lain. Misalnya kita bisa berbagi takjil gratis, membagi menu berbuka puasa dengan tetangga, dan juga menyantuni anak yatim. Sahabat, wah pada ngantuk nih ya, puasa ya, jadi pada lemes. Oke, biar seger, kita sholawatan dulu bareng-bareng yuk. Shallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, untuk pada kesegerkan, alhamdulillah. Bulan Ramadan bukan hanya memiliki makna yang indah untuk memotivasi kita supaya rajin beribadah. Bulan Ramadan juga memiliki banyak sekali keistimewaan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Selain itu, saya akan menjelaskan 3 keistimewaan lainnya di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, pahala kita dilipat gandakan. Bayangkan, misalnya kita membaca Al-Quran, 1 huruf saja di bulan lainnya itu 10 kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan, kita bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bulan di mana terdapat malam Lailatul Qadar. Malam di mana semua umat Islam mencarinya. Di dalam malam Lailatul Qadar itu ada banyak sekali keistimewaan, di antaranya diturunkannya Al-Quran dan juga pahala yang dilipat gandakan itu seperti 83 tahun kita beribadah. Baik, sampai di sini mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah.
Lanjut untuk peserta terakhir atau nomor urut 25 dari kelas 11 TSM 3. Ayo kalau mau dianterin sama temannya sampai panggung boleh, tapi di panggung sendirian. Coba ayo ditunggu 1 menit. Ini nih Mas. Nggak jadi ya berarti ini. Oke teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh peserta telah menyampaikan tausiahnya dengan baik. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu dan pengingat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren.